Kalau kita lihat ini posisi ya di Pulau Sebuku yang ini, Pulau Sebuku dan Pulau Sebesi. Ya, kita posisi di sini ruang penjara di kapal. Itu ada tulisannya jail room atau bui. Oke, itu adalah ruang penjara di dalam kapal. Ada satu itu dan ini dua. Menu makan siang kita di KM Lawit hari kedua tanggal 2 Januari 2023. Makan dulu ya. Oke, ini bagian Palka. Palka tidak mengangkut barang ya, hanya ini standby life raft atau kunci kapsul. Ini adalah video seri saya berlayar bersama armada kapal Pelni, yaitu dengan KM Lawit. Dengan rute dari Jakarta menuju Teluk Bayor Padang, Gunung Sitolinias, Sibolga, Teluk Bayor Padang, dan Jakarta. Coba tonton video ini sampai selesai, karena di setiap video seri saya ini terdapat banyak informasi untuk kalian, baik secara langsung maupun secara tersirat. Video ini terdiri dari olah gerak kapal di anjungan saat kapal akan sandar dan berangkat, kondisi dan suasana sehari-hari di dalam kapal, dan video saya menjelajah di kota tempat kapal sandar. Video ini direkam dengan kualitas tinggi dan dikemas dengan sederhana, supaya bisa dinikmati segala kalangan. Selamat menyaksikan. Ini tanggal 2 Januari 2023, kita sudah lewati perbatasan ya. Ini menuju Samudra Hindia. Ini jam 05.24, belum terang ya, beda sekali dengan ke arah timur. Kalau arah timur kan jam 05 sudah terang sekali, ini masih gelap. Ini tidak ada ombak sama sekali, sangat tenang, masih belum goyang-goyang. Ini arah Buritan, bisa dilihat ya, ini kayaknya Pulau Sebuku ini. Kalau kita lihat ini posisi ya di Pulau Sebuku yang ini, Pulau Sebuku dan Pulau Sebesi. Ya, kita posisi di sini. Ya, baru melewati perbatasan ini. Ini jam segini nih, 05 ini. Berarti Lampung sebelah sini. Ya, setidaknya masih dapat sinyal ya. Oke, kita mau manfaatkan sinyal dulu ya. Ini di tengah laut. Posisi kita di tengah laut ini. Barusan saya ditelepon sama keluarga. Salah satu oma saya meninggal dunia hari ini. Sedih sih dengarnya, karena kan kita posisinya di tengah laut. Kita nggak mungkin balik arah ke Jakarta. Dan meninggalnya tadi malam sih lebih tepatnya kan. Dia barusan aja tadi ditelepon sama salah satu om. Si om bilang salah satu oma meninggal pada tadi malam. Ya, selamat jalan loh oma. Terima kasih untuk semuanya. Maaf nggak bisa mengantar ke
tempat pemakaman. Semoga nanti setelah kita selesai trip ini bisa nyekar ya, setidaknya nyekar untuk mau ngomong apa lagi ya, ya berat sih sebenarnya ya. Ya nantilah, semoga trip ini selesai. Setelah kita pulang dari arah timur juga selesai, kita baru ke tempat Oma ya. Tapi sebenarnya kita sudah tahu ya kan, kemarin sudah tahu kita, cuman gimana ya, kalau kita sudah punya komitmen untuk jalan, ya jalan gitu. Apalagi sudah ambil tiket toh jauh-jauh hari. Apalagi ini rutenya rute jarang-jarang ada, alias rute langka yang ke arah Padang Nias Sibolga. Kalau tadi arahnya ini rute reguler sih nggak apa-apa ya. Maksudnya yang ada setiap saat gitu kan. Ini kan rutenya jarang ada, jadi ya kita ikut berlayar aja. Ya udahlah, kita tetap putuskan untuk jalan karena yang pasti kan sudah ada yang ngurus ya di sana. Lampung ini, Lampung. Sarapan dulu ya sebelum kita jalan ke keliling kapal laut, oke? Ini kita masih di tengah-tengah Bandar Lampung, tapi sudah mulai goyang-goyang. Ya udah, kita makan dulu ya. Selamat makan. Kita makan dulu ya. Wah, kelapa, minuman, dan ini menu makan kita di kapal. Ceng-ceng, menu makan siang kita di KM Laut hari kedua tanggal 2 Januari 2023. Ikan, ayam, tahu, lengkap ya, mantap. Makan dulu ya. Mungkin tidak ada yang tahu kalau di setiap kapal Pelni itu punya yang namanya ruang penjara di dalam kapal. Di manakah itu? Itu dia, ruang penjara di kapal. Itu ada tulisannya jail room atau bui. Oke, itu adalah ruang penjara di dalam kapal. Ada satu itu dan ini dua. Jadi ada dua kamar penjara di dalam kapal. Ini fungsinya itu untuk menangkap penjahat seperti perompak, pencuri, sama pelaku-pelaku kejahatan kriminal lainnya yang ada di dalam kapal. Jadi mereka yang penjahat akan ditahan di situ, setelah nanti di pelabuhan atau kapal sandar baru akan diserahkan kepada pihak berwajib atau ke kepolisian setempat. Jadi itu ada kamar penjara atau bui ya. Mungkin kalian belum pada tahu ya, tapi saya sudah tahu dari dulu. Karena dari waktu saya kecil saya sudah keliling kapal dan saya sudah intip-intip semua bagian di dalam kapal. Termasuk itu, ruang penjara di dalam kapal. Seperti apa ruangannya? Kayaknya tidak boleh tahu ya, karena itu digembok. Bisa dilihat kan itu digembok. Oke,
Oke ya, jadi mungkin kalian ada yang baru tahu. Kalau sudah ada yang tahu, ya sekedar mengingatkan aja gitu ya. Oke, ini bagian Palka. Palka tidak mengangkut barang ya, hanya ini standby life raft atau sekunci kapsul. Oh, ini tali ininya nggak pasang ya, sebelah kanan, kiri ada itu talinya. Iya ya, sayang sekali ya. Kapal ini tidak mengangkut barang karena rutenya tidak mendukung untuk mengangkut barang ya. Di bagian depan seperti ini. Anginnya sangat kencang, sangat kencang ini. Oke, jadi ini adalah menu makan malam kita. Kita dapat air minum sama minuman jeruk Floridina. Dan ini adalah menu makan malam kita pada hari kedua ini. Kita buka ya. Ada nasi, bakwan. Ini apa ini ya? Nggak tahu, tapi ini ayam, ada tempe, sayur apa ini? Sayur lodeh ya? Oh, ikan ini. Ya, mantap jiwa. Makan dulu ya. Please. Dua. Oke, sebagai penutup untuk video hari ini, hari kedua di KM Lawit, sebenarnya agak bingung sih antara senang ikut KM Lawit dengan rute Padang Nia Sibolga atau harus sedih karena tidak bisa bergabung, tidak bisa melihat kondisi Omat terakhir kalinya ya. Karena kan aku sebagai cucu tertua di keluarga, kalau ada acara seperti itu biasanya selalu datang dan tidak pernah absen kalau misalnya ada acara keluarga seperti itu. Tapi baru kali ini di saat duka kali ini saya tidak berada di tengah-tengah keluarga dan gak bisa bilang apa-apa lagi. Tapi setelah kita lihat ada yang mewakili sebagai cucu tertua di keluarga, rasanya sudah puas ya, karena kan sudah ada yang mewakili sebagai cucu tertua nomor 3. Jadi kita tetap berlayar dengan KM Lawit walaupun sebenarnya berat ya, tapi kita tetap berharap dengan keluarga kirim foto-fotonya, dan itu aja sih, nggak bisa berkata apa-apa lagi karena saya dengan oma saya yang ini sangat dekat. Usianya dengan mama saya cuma beda 1 tahun,
Si Oma tahun 68, Mama 69, jadi setahun 3 hari bedanya. Jadi betul-betul udah sangat dekat sekali memang. Momen terakhir dengan Oma itu saat kita jalan ke Ambon ya. Di video saya ada itu Oma bukan yang saat ikut trip naik kapal, bukan, tapi saat jalan-jalan di Ambonnya Oma ada. Terus saat trip di Amahai, Saparua, di mana lagi tuh? Ya pokoknya di seputaran Ambon, di video saya ada Oma. Oke, sekian dulu untuk video hari kedua di tanggal 2 Januari 2023 di KM Lawit. Kita akan ketemu lagi besok di video hari ketiga KM Lawit tanggal 3 Januari 2023. Dan kabarnya sih nanti malam rombongan keluarga akan membawa Oma ke Lawang, ke Jawa Timur untuk dimakamkan. Jadi nanti rencana setelah trip ini kan tanggal 9 kita selesai turun, kita lanjut naik kereta api menuju Malang. Jadi nanti tanggal 10 kita sampai, 11 Kelabobar, 12 mungkin tanggal 12 atau 13 baru bisa nyekar ke tempat beristirahat terakhir Oma. Ini kita nggak bisa nangis, sedihnya luar biasa berat kehilangan, tapi kita tidak bisa nangis di sini karena kalau kita baweke di sini kita punya ide nanti jadi buntu. Jadi kita tahan-tahan dari tadi di sini untuk tidak baweke. Mari kita percaya Oma sudah tenang di surga. Banyak penghiburan juga dari keluarga untuk kita juga supaya bisa tetap kuat ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di video besok ya, tanggal 3 Januari 2023.